mungkin ya, penasaran juga kan. Penasaran juga. Sayangnya selama ini aku tuh dapetnya cowok-cowok toksik. Ini mah curhat beneran nih. Aduh, kayaknya kalau itu di-cut dulu kali ya. Toksik-toksiknya. Kayak bener-bener nggak mungkin sih. Kayak saya ada di dunia nyata ini. Ada nggak sih? Iya, ada nggak sih? Kalau ada masih ada sisakan satu untukku gitu ya. Jadi doa yang benar. She's something to see, ain't she? There's never been a moment you were forgotten. Bukan sekedar mungkin mendewakan cinta gitu. Satu-satunya yang diperjuangkan cinta, tapi dia enggak. Si Ocean sendiri dia memperjuangkan kebenaran sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya gitu. Iya, benar. Itu menarik, bahkan dia nggak mau menyentuh si Angel ketika dia belum menikah. itu kan berarti dia punya prinsip gitu. Iya, benar. Sedangkan orang lain itu waiting list loh untuk ngantri gitu loh. Iya, karena pekerjaannya juga udah jadi pelacur kan. Iya, banyak orang yang ngantri ini udah di depan mata. That way is home. Your choice. Hai sahabat Novi Asik, ketemu lagi nih sama gue Dia. Sekarang gue ditemani sama dua cogai di samping kiri dan kanan gue. Ada Bro Ali dan Bro Joel. Hai. Salam kebanggaan nih harus ada ya, siap. Apa itu gimana? Gimana sih, Mbak? Oh gini ya. Oh, iya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, kali Kita ini ngobrolin apa sih? Kali ini kita mau ngebahas soal film yang udah lama sih, cuman kayaknya masih unik lah ya, masih asik lah ya untuk dibahas. Dan beberapa waktu lalu juga masih trending kok di TikTok. Oh gitu. Iya, tentang kisah perjalanan seorang pelacur yang kemudian bertemu dengan cinta sejati. Udah pernah nembak belum? Aku udah sih. Kalau udah nonton. Apa Iya. Namanya Redeeming Love. Ya. Kesuksesan film Redeeming Love ini pastinya mempunyai latar belakang yang tepat, di production oleh orang-orang yang berkualitas di bidangnya. Mulai dari penulis, mulai dari sutradara, aktor-aktornya, kayak apa? Penulisnya namanya? Reverse. Ya. Penulisnya itu Reverse. Ini dari adaptasi juga kan? Iya, diadaptasi Iya. dari novel terlaris juga dengan Iya. judul yang sama juga kan, Redeeming Love juga. Dan kalau teman-teman boleh tahu, aktor-aktornya juga itu dia masih muda-muda juga. Kalau yang si cowok itu si Tom Lewis yang memerankan sebagai Hosea, kalau yang si cewek itu Abigail memerankan sebagai Angel. Itu penulis skenario sama penulis novelnya sama ya? Iya sama. Oh iya benar-benar. Si Reverse. Aku sih suka banget sih karena kayaknya bahasa novelnya masih ada di film itu gitu. Iya. Bahasa makanya kayak novel kan mungkin lebih kayak puitis gitu Iya, ya. puitis. Ya dialog-dialognya itu asik gitu menurut aku di film ini ya. Kalau terus bicara dengan adaptasi itu kan memang kadang-kadang suatu film dengan adaptasi sebuah novel atau adaptasi apa aja ya, itu kadang-kadang banyak perubahan. Banyak kontroversinya gitu. Kadang-kadang untuk misalnya pembaca yang udah novel itu, pembaca novelnya mungkin pengennya seperti ini nih gitu loh, kayak filmnya enaknya mungkin harapan mereka sama seperti novelnya. Tapi ada juga yang punya harapan ada pembaharuan gitu dan sebagainya gitu. Bahkan mungkin banyak juga yang berisiko ketika kayak film-film dari biografi tokoh itu sering terjadi sebenarnya tokohnya nggak kayak gini gitu. Padahal mungkin si film itu filmmaker itu ngambil hanya satu angle saja, nggak semuanya terpenuhi lah keinginan para penontonnya gitu. Cuma risiko ketika sudah ada ceritanya terus kemudian difilmkan ya kayak gitu. Nah mungkin ini juga salah satu hal yang menarik ya di film ini. Iya benar. Nah film ini tuh setelah aku selesai menonton film ini kayak emosi yang nonton film ini tuh kayak aduk-aduk gitu gak sih perasaannya. Kayak oh my god, kayak berangan-angan jadi Angel yang menemukan sosok Hosea di dunia nyata ini. Kayaknya perbandingannya tipis banget, kayak perbandingannya 1:1000. Iya, kayak banding 1:1000 gitu. Atau mungkin lebih ya kali ya, susah. Iya, kayak Nyari susah orang yang ya. audio susah kali ya. Susah sih, Karena- apalagi zaman sekarang Iya, kriteria cowok tuh terhadap cewek tuh udah naik
level kan, kayak nggak mau deh, apalagi kayak punya latar belakang yang seperti Angel ini kan. Lu nggak, dia kayaknya kayak cinta pandangan pertama juga kan, dia lihat pertama si Angel masih dia lagi gitu. Iya. Iya. Itu maksudnya tetap ada sisi manusianya gitu ya. Si siapa sih? Maksudnya Si Ocean nggak sekedar nolong doang gitu, tapi memang benar-benar dia jatuh cinta. jatuh cinta, makanya dia rela-rela apapun dilakukan untuk mendapatkan cinta si Abigail ini. Itu namanya cinta sejati. Iya, cinta sejati banget sih, asik tau film ini. Tapi nggak receh kayak, maksudnya Nggak receh, bener. Ini tuh kayak mengajarkan kita tentang kehidupan juga. Iya. Jadi orang itu udah tuh jangan nyari yang sempurna deh. Jangan nyari yang sempurna, jangan juga merendahkan diri gitu kalau misalnya kita kurang cantik atau kurang apa ya konteksnya dalam hal lain, terus kita ya udah insecure dengan diri sendiri. No, kita tuh nggak ada yang tahu kedepannya tuh akan jadi seperti apa gitu kan. Kali aja kita juga akan menemukan sosok-sosok Hosea yang akan menjadi itu random mbak cewek semua. Iya, Dia mencintai kekurangan Iya, mencintai pasangannya. kekurangan Iya, pasangannya. benar. Iya. Ya kalau itu ya maksudnya memang betul sih, tapi maksudnya nggak harus kisah cinta yang sempurna kan nggak harus dari sebuah kondisi yang sempurna ya, itu tadi yang dirasakan oleh si Angel maupun si Hosea gitu, dan memang maksudnya kalau dilihat bagaimana karakternya Hosea yang sangat telaten, maksudnya tahu bahasa baru udah tahu orang gitu, nggak jarang orang bisa menerima itu, tapi Iya, makanya mungkin kalau itu berasal dari orang yang biasa-biasa aja nggak, cerita itu nggak menarik. Si Hosea ini juga orangnya taat juga Pak kayaknya ya. Ya. Dari awal-awal film dia kan juga kayaknya nggak banyak melihat sisi-sisi negatif dari Hoseanya. Dia rajin ke gereja, kalau kita tahu dia kan ada sempat dia berdua di gereja juga ya. Iya. Iya. Memang maksudnya ini salah satu yang mesti kadang-kadang orang kan bicara cinta ya udah benar-benar seolah-olah Tuhannya adalah cinta itu sendiri. Iya, itu. Iya kan. Nah, kalau ini enggak, jadi dia ada kekuatan-kekuatan religius juga yang disuguhkan di situ gitu loh. Jadi mungkin boleh dibilang juga menjadi suatu perjalanan spiritualnya si Angel. si cowoknya juga. Hosea Ya, juga. dua-duanya sih. Iya. Karena Angel juga punya latar yang sama kan. Dia Iya, pernah iya. orang tuanya punya kecewa dengan Tuhan gitu, Iya. sampai melempar kalungnya gitu. Itu kekecewaan itu. Tapi kemudian juga ada perjalanan yang kemudian dia menemukan yang kembali gitu. Itu mungkin ya mungkin kelebihan juga, ada irisan-irisan yang bukan sekedar mungkin mendewakan cinta gitu. Satu-satunya yang diperjuangkan cinta, tapi dia enggak. Si Ocean sendiri dia memperjuangkan kebenaran sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya gitu. Iya, benar. Itu menarik, bahkan dia nggak mau menyentuh Si Angel ketika dia belum menikah. sebelum menikah. Itu kan berarti dia punya prinsip gitu. Iya. Sedangkan orang lain itu waiting list loh untuk ngantri gitu loh. Iya, karena pekerjaannya juga udah jadi pelacur Iya, kan. iya, banyak orang yang ngantri, ini udah di depan mata loh, tinggal hap. Bahkan sebelum itu juga dia kan Tawar juga. nyewa si Angel, tapi dia nggak ngapa-ngapain si Angel kan. Iya, bener. Cuma ngajak ngobrol doang kan. Itu greget kalau jadi cowok pasti. Masih udah sasut-sasut. Iya, ini udah kelihatan di gua. Kalau saya sih kayak Aku juga enggak. masih jaim ya kali ya. Jadi ini film tuh benar-benar punya nilai di mata yang penontonnya ya kan. Iya. Kayak angkat sisi negatif juga ada sisi positifnya juga dari film ini. Tergantung kita memposisikan diri mau ngambil yang mana. Tapi please untuk yang di rumah yang masih milenial, yang masih pikirannya masih belum Labil. Masih labil gitu kan, kita ambil sisi positifnya, sisi yang positifnya, negatifnya iya. dibuang. Kalau sisi positifnya menurut Bro Ali dan Joel nih apa dari film ini? Jual dulu. Kalau dari aku banyak sisi positifnya. Kita bisa lihat kalau di film ini awal-awal cerita kan kalau si Abigail ini atau si Angel ini itu merupakan anak dari pasangan yang the broken home ya. Iya. Jadi bapaknya itu sering melakukan kekerasan sama ibunya. Nah, makanya ibunya ini pun bekerja sampai menjadi seperti yang si Angel lakukan sekarang, jadi pelacur juga. Nah, itu bentuk sakit hati dia. Dan dia dijual dari semenjak dia kecil kan. Iya. Itu kan isu-isu yang penting juga buat
ya di Indonesia juga banyak ya kayaknya apa ya, Iya. anak-anak dijual untuk jadi pekerja-pekerja komersial gitu ya. Banyak Pak dari sisi-sisi yang kita ambil, terus dari kekerasan pada perempuan itu juga kan. Kalau kemarin kan demo juga itu mengangkat feminisme kan, Iya, kayak kekerasan terhadap perempuan itu juga diangkat gitu sih. Ya, isu itu memang masih hit sih. Iya. Untuk dibahas karena difilmkan itu banyak kan, ketika yang menang Oscar juga kadang-kadang ya isu perempuan gitu loh, yang mendapatkan kekerasan. Nah apalagi ini menurut gue sih bumbu-bumbunya yang menarik nih, Iya. bumbu percintaannya gitu loh. Tadi memang dari latar belakang si Angel itu ya memang boleh dibilang menyedihkan sekali ya maksudnya. Tapi digambarkan dengan apik menurut aku ya di film ini Iya, dia punya porsi yang pas untuk flashbacknya, untuk kesekarangannya dia gitu loh. Bahkan mungkin dari cara berpikirnya si Angel, karakter si Angel itu yang kemudian dia memikir bahwa dia nggak peduli dengan masa lalu dan masa depannya, tapi dia lebih memikirkan Saat dia ini. yang saat ini Iya. gitu. Itu pun oh iya ada orang yang berpikiran seperti itu juga. Terus nah story lainnya sih menarik banget ya, maksudnya yang kedatangan si Osea dalam kehidupan Angel itu menurut gue yang banyak orang yang mungkin udah memfilmkan atau membuat novel itu. Saya juga pernah baca tuh yang ada seorang laki-laki yang sampai menunggu pacarnya atau calon pacarnya itu melayani laki-laki lain gitu, ada. Pernah aku membaca novel yang seperti itu. Tapi di film ini aku juga menemukan hal yang lain juga gitu. Kesabaran si Osea ini luar biasa, bahkan mungkin si kehadirannya nggak di kehadiran dia untuk hanya sekedar ngobrol, hanya untuk mungkin mengulurkan tangan bahwa si Angel untuk keluar dari lembah hitam itu, malah si Angel nggak, justru itu mengusik kehidupan si Angel itu gitu. Dan ya itu maksudnya karakter si Angel juga sangat kuat ya di situ. Maksudnya dia tetap mempertahankan kebebasan dia. Iya, benar. Sehingga kompromi untuk hidup normalnya begitu alot gitu. Jadi kita juga emosi nontonnya kan, kayak emosi. kok cewek gak tahu diri udah diselamatin gitu kan. Kayak gregetan gitu. Iya, nggak kayak sih? gregetan gitu. Tapi ada yang bilang nih Hosea ini kayak tipe-tipe cowok bego kayak gitu ya, tanda kutip ya, karena apa sih yang lo cari dari seorang pelacur gitu loh. Tapi menurut Bro Ali sama Joa ini gimana sih kalian mandang Hosea ini? Dari Pak Ali atau Dari aku? Kalau menurut aku ya, mungkin dari latar belakang si Hosea ini kali ya, dia kan punya ibu yang kayak dia cintai banget ya sama si Hosea ini. Nah mungkin dia melihat seorang wanita itu sebagai ibunya juga, jadi dia punya rasa kayak mengasihi seorang perempuan. Dia nggak melihat dari sisi nafsunya aja, tapi dia mengasihi perempuan itu sebagai sosok ibunya gitu kan. Jadi dia nggak memandang dari latar belakang si cewek ini gitu. Yang aku lihat sih gitu dari sisi si Hosea ya, tulisannya dia. Boleh dibilang ya Hosea tadi ya memang susah lah menemukan orang seperti Hosea ini. Iya, satu Hosea garis ini. ibu ya, makanya Pak ya. ini dia pikirannya kemana sih? Iya, maksudnya dia udah ditolak, Udah kabur lagi. dia kabur lagi tapi masih bertahan. Tapi bukan berarti dia juga cowok yang begitu tegar ya. Karena dia ada satu scene yang dia menangis sendiri gitu loh. Iya, Dia mungkin dilumpuhkan menumpahkan ya, segala Pak, ya. kekecewaan, lukanya gitu. Cuma luka itu kemudian nggak ditujukan kepada si gadis itu gitu loh. Iya, iya maksudnya. Tapi si perempuan itu lihat dia menangis kan Pak. Lihat ya. Nah itu mungkin kadang-kadang yang bikin tersentuh kan gitu ya. Iya. Daripada orang nge-bullshit bahwa Iya. gue cinta banget sama lu, Iya. korban apa gitu. Tapi ternyata dia melakukan hal yang lain gitu. Kalau ini kan justru sebaliknya gitu. Gombalannya natural ya. Iya, apa sih gombalan yang paling diinget nih? Gombalan si Hosea ya. Iya. Aku agak lupa deh, tapi aku paling suka yang waktu dia bilang kayak ya udah lu nggak apa-apa pergi sono gitu. Tapi si cewek ini tahu kalau si Hosea itu tetap suka sama si Hosea itu tetap suka sama si Angel. Iya, gitu. Oh Makanya dia balik itu lagi. waktu pas dia mau pergi. melarikan diri. Iya, ya udah lu pergi aja sono kan. Iya, iya. Tapi gitu justru kan. ya, maksudnya dia nggak mungkin nggak melakukan kompromi lagi di Iya, situ. karena Tapi justru dia mungkin sebagai wanita yang dewasa dipersilahkan untuk
mengambil keputusan sendiri gitu. Lu udah tahu mana yang baik dan yang benar. Iya, Gitu. seperti itu. Jadi si Hosea mencoba memberikan kemerdekaan juga, kemerdekaan pemilihan ya terhadap si Angel ini gitu. Di mana misalnya malah justru ngasih air minum sama itu kan, jaket. Waktu untuk dia pergi kembali ke tempat dia kerja itu. Cuma memang kadang-kadang wanita kan paradok ya. Iya. Maksudnya dia mau jadi tapi ternyata maunya B gitu iya. ya nggak sih ya. Maunya dikejar gitu ya. Ya pengennya dikejar. Kalau ini. Tapi nggak semua gitu ya kayak beberapa. Tapi udah nggak rahasia umum lagi sih kalau wanita tuh emang ya biangnya labil. Tapi dari sisi Mbak Dia yang Mbak Dia tangkap dari si Hosea ini apa Mbak? Kayak misalnya apakah Mbak bisa menggambarkan cinta yang diberikan Hosea ini tulus dari pengalaman Mbak gitu kan sebagai berpacaran? Curhat Ceritanya nih kan kita sebagai sisi cowok kan mungkin ya penasaran juga kan. Penasaran juga. Sayangnya selama ini aku tuh dapetnya cowok-cowok toxic. Ini mah curhat beneran nih. Itu kayaknya kalau itu di-cut dulu kali ya. Kayak bener-bener saya ada di dunia nyata. Ada nggak sih? Ada nggak sih? Kalau ada masih ada sisakan satu untukku gitu ya. Jadi doa yang punya. Jadi doa deh. Ya kayak emang ada sih cowok kayak gini Iya, kan kayak gitu ya. bener-bener dia tuh setia banget nunggu si Angel ini dan aku nangkep kalau aku memposisikan diri sebagai si Angel ya aku sih mending milih Kayak pergi aja nggak sih kayak ngerasa jadi aku tuh terlalu buruk buat kamu kadang memang benar kita tuh pengen dapet sosok pria yang benar-benar baik buat kita cuman kayak lebih ke tahu diri aja gitu kekurangan Iya, kita di mana gitu. Mungkin itu juga kali ya yang dirasakan oleh si Angel. Dia pergi juga punya Iya pacar. makanya itu Itu kali ya. dia nggak merasa nggak pantas untuk mendapatkan Iya. si Hosea ya. Iya kayak aku juga merasa kalau di posisinya si Angel benar-benar pergi aja Iya. gitu. Ada sisi-sisi seperti itu ya Mbak kayak. Cuman ya karena Hosea ini gigih sangat gigih dan benar-benar dia memperjuangkan cintanya dengan Angel Ini mungkin boleh dibilang karakter kayak gini ini tuh ada kekurangan dan kelebihan. Iya. Nanti kadang menjadi kekurangan dan sekaligus kelebihan dari karakter ini. Iya. Kayak misalnya kayak tadi apa? Dia kayaknya seolah-olah menjadi sosok malaikat nggak sih? Maksudnya yang bisa menerima banyak luka dan kesabaran gitu. Biasanya untuk standar manusia biasa kan sulit untuk sabar seperti Hosea ini gitu loh. Jadi mungkin yang Tuhan hadirkan kepada untuk menyelamatkan Angel ini gitu loh. Nah itu kadang-kadang gitu. Kadang-kadang orang malah masa sih ada orang yang sebaik itu gitu. Iya, makanya. Ada orang sesabar itu, ada orang yang mampu bertahan seperti itu udah sangat susah kalau ditemuin. Maksudnya kalau zaman sekarang kata Mbak Dia aja nemuin yang toksik melulu gitu ya. Tapi ya suatu ketika Pasti sekarang ada. nemu lah. Hanya sebenarnya mungkin belum dipertemukan aja gitu. Iya, belum ketemu aja. Kok kita jadi ngobrolin Mbak Dia sih? Agak Karena kita kan menyerempet. membahas sisi juga Iya, Angel. betul. Iya benar. Nah, maksudnya kita memang nggak harus relevansi dengan kehidupan kita seperti apa sih gitu. Karena gitu. Emang ada sisi positif dan negatifnya. Iya betul. Kalau menurut Bro Ali dan Bro Joel, film ini tuh nilainya di mana sih? Apa sih film ini punya nilai apa sih sehingga dia benar-benar menjual ke kita ke penonton gitu? Kalau nilai, maksudnya nilai kan banyak ukurannya ya. Kalau Iya, ukuran sih, mungkin bisnis ya mungkin karena novelnya udah laris, ya. Jadi mungkin orang juga nggak kesulitan lagi gitu. Kadang-kadang mungkin katakanlah 50% dari baca novelnya pas katakanlah menonton gitu loh. Atau mungkin kurang atau berapa itu. Tapi yang terjual dari novelnya banyak. Jadi si mungkin kayak filmmaker atau production house yang si pembisnis dalam film ini mungkin dia lebih punya apa ya, segmennya udah jelas gitu. Yeah. Segmen dari pembacanya, segmen mungkin dari orang yang suka kisah-kisah love story juga sebenarnya kadang-kadang bisa dianalisa juga gitu dan lain-lain gitu. Mungkin dari nilai dari sisi bisnis ya kayak gitu, karena ini dari adaptasi ya dia akan melihat dari sisi kelarisan si novelnya itu gitu loh. Terus kalau dari sisi mungkin pesan dari film ini juga menurut aku ya si filmmaker pasti sudah
apa ya? Ya kalau dari kisah cintanya yang tadi seorang yang konsisten dan sebagainya ya inspiratif sih. Maksudnya gue juga mungkin kalau suatu ketika misalnya nyintai cewek yang sulit kayak gitu, kok cemen banget ya di cowok nggak seperti si Yosea gitu. Jadi kadang-kadang menjadi inspirasi, tapi bukan berarti kemudian memberikan ruang buat gue terluka juga gitu loh. Maksudnya tetap menyaring itu nggak, maksudnya ngikut mentah-mentah karakter si Yosea mungkin ya sebagai penonton awal. Saya juga nggak mau mentah-mentah kemudian dianiaya atau tinggal pergi. Apalagi ini dia meniduri 1.000 laki-laki misalnya udah mirip. Itu kan kebayang nggak sih maksudnya? Anjir, gue mau nyentuh. Dia udah habis begini. Ada perasaan. Iya. Menurut yang mereka udah pernah mengalami ini sendiri gitu biasanya. Ini pernah disentuh siapa gitu, masih kebayang dalam trauma dirinya gitu. Cuma mungkin ya cintanya si Yose itu mengalahkan itu gitu, mungkin trauma itu gitu. Meskipun sebenarnya film yang bergenre romance ini ya formulanya gitu-gitu aja sih sebenarnya, kayak lebih kompleks untuk film kayak model-model fantasy kayak gitu kan. Jadi kebanyakan tuh orang yang nggak suka romance ya paling gitu-gitu aja gitu. Jadi film ini tuh punya nilai sendiri yang jangan lihat covernya dulu deh, mentang-mentang romance terus kalian ini formulanya gini, iya gitu. Cuman kita juga lihat dulu dong alurnya seperti apa dong. Ya, betul. Mungkin banyak sih ya, banyak elemen yang dalam film itu ya, kayak bukan hanya mungkin sebenarnya dalam film nggak ada satu pola yang baku memang gitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang sebuah ide itu udah diangkat gitu, udah sering diangkat gitu, diputar kayak Story Love itu ya kayak sebenarnya aku juga pernah nonton film yang mungkin seorang cewek raya kemudian ada cowok yang mengejar buta, tapi itu sering gitu. Tapi mungkin ada satu sisi-sisi yang memang baru menurut gue di situ ya, dari mungkin apa ya, justru yang aku tunggu itu gimana si Angel itu luluh hatinya gitu loh. Iya. Karena dalam Story Love kan gitu kan, perjuangan dia mendapatkan sesuatu kemudian sampai pada sisi yang kemudian gimana sih luluhnya gitu. Itu kan berarti puncak dari cerita itu gitu loh. Dimana kemudian si Angel tanpa paksaan, bahkan ketika si Yosea udah menyerah, iya nggak sih? Yosea udah menyerah tapi dia masih menunggu, tapi dia nggak mau fight lagi. Disitulah Cinta itu datang. Si Angel datang dengan aku datang untuk bilang bahwa aku mencintaimu. Setelah penantian berapa tahun. Iya betul. Penantian panjang akhirnya. Tapi sebelum Okay. itu aku waktu itu baca ya di komen apa di mana ya. Tapi sebenarnya si Rivers ini menggambarkan sosok Hosea itu sebagai point of view-nya sebagai Tuhan gitu. Yang aku baca ya. Jadi si Hosea ini menggambarkan sebagai Tuhan dan si Angel ini sebagai manusia. Jadi sebagaimanapun si Angel ini pergi ke dosanya, kayak kembali lagi ke dosanya, si Hosea ini tetap cinta sama si Angel ini kan. Iya, itu gambaran dia sih. ngambil gambar. Iya, jadi Tuhan tetap sayang sama dia walaupun dia udah ngelakuin dosa yang sama, dia baik lagi tapi dia tetap gitulah. Tuhan juga nangis kan ketika dia melakukan dosa, seperti itulah Tuhan gitu. Maksudnya si Rivers ini seperti itu Riversnya. Dari segi Mungkin cara berpikirnya betul. Iya. Oke, satu pertanyaan pamungkas dan terakhir aku mau nanya ke kalian berdua. Film ini masih worth it nggak sih buat ditonton? Gue sih masih pengen nonton sekali lagi ya. Iya. Karena menurut gue, aku kadang-kadang kalau ada film-film yang bagus kayak gini, kadang-kadang ada scene yang aku merasa harus mengulang itu gitu. Iya. Scene atau mungkin shot gitu, bahkan mungkin iya, aku merindukan gitu loh momen-momen bagaimana si Angel kemudian luluh hatinya, atau mungkin momen-momen si Yosea mungkin dikecewakan gitu loh, ketika dia pergi gitu. Itu maksudnya sangat terngiang-ngiang gitu. Kalau gue nonton film lain yang sama juga gitu, aku akan mengulang adegan-adegan itu yang kayaknya ya gitu, ada suatu kerinduan pada tonton tontonan kita itu.
sekali ya untuk Ya. perbincangan kita kali ini membahas Redeeming Love. Untuk yang di rumah, tolong aku juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Tolong jaga kondisi. Semoga kita bertemu lagi, akan bertemu di Ramadan tahun berikutnya. Dan tentu akan bertemu pada obrolan film Iya, berikutnya. berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe, komen, like. Pokoknya kalau kalian mau kita nge-review film apa nih yang lagi happening, boleh komen ya sebanyak-banyaknya. Oke, sahabat Ngopi Asik. Oke, sahabat Ngopi Asik. Saya tanya nggak sih dia? Ngeselin banget gak Iya, sih? kita lagi asik, Kita langsung tuh punya diganggu. kameramen yang ngeselin banget tau. Ada di belakang orangnya kan. Iya, kayak ngeselin banget. Tinggal 1 menit lagi, tinggal 1 menit lagi. Oke ya, oke nggak usah lama-lama ya. Karena kita tadi ngobrolnya sangat asik kali ya. Asik kali ya. Asik. Oke, aku jadi closingnya asik ya. Oke, bye bye buat semuanya. Oke. Pokoknya ketemu lagi channel Ngopi Ngopi Asik Asik berikutnya. Bye. Oke. See you. Your choice.